kembalinya orang yang sholat ke posisi sebelum dia ruku. Sholat ini kan bisa berdiri, bisa duduk. Duduk dalam sholat wajib bagi yang tidak mampu berdiri dengan kategorinya kemarin. Syarat-syaratnya boleh duduk. Atau sholat sunnah itu dia bisa berdiri, bisa duduk. Cuma kalau dia mau berdiri, boleh duduk. Mengapa halnya hilang? Nah kalau dia berdiri, sholatnya berarti tidak itu kembali kepada berdiri. Kalau dia duduk, kembali ke posisi duduk. Nah rukuknya orang yang posisi duduk, sholatnya paling minimal rukuknya kepalanya itu keluar dari sejajar lututnya. Dari sejajar lututnya itu minimal. Maksimalnya dia duduk lagi sampai sekiranya kepala ini hadap-hadapan dengan posisi tempat dia sujud nanti. Cuma nggak boleh nempel. Kalau nempel berarti dia sujud tanpa ruku. Asal sholat ini tidak bisa lewat berarti. Posisinya itu paling maksimal, paling afdolnya ruku untuk orang yang sholat dalam keadaan. Nah, ini pun kalau ya. Nah, i'tidal itu kembali berdiri, kembali duduk. Syaratnya an yasihha qablahu an la yafsida bihi ghairuhu an yatma'inna bihi an takuna tuma'inna yakina. 4 syarat ini sama dengan syarat rukuk. Jadi 4 syarat rukuk. Balik lagi disebut dan yang lain sama syaratnya. Yang kelima syarat yang spesial di i'tidal itu an sifat rahmah. Dia ketika kembali harus meluruskan tulang punggungnya. Harus meluruskan tulang punggungnya. Artinya kembali berdiri tegak. Ini dia ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tulangnya berdiri. Bukan sami Allahu liman hamidah. Belum berdiri tegak, belum lurus. Dia udah turun. Ya. Sebagian khususnya yang sholat sendirian. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah, sambil tarik sarungnya ini sambil pegang, belum diri tegak, langsung sujud lagi. Allahu Akbar. Ini enggak memenuhi syarat i'tidal kata. Biasa sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Enggak sampai gitu, harus gini. Harus sami Allahu liman hamidah. Syukur subhanallah mau turun langsung itu boleh. Harapannya baca ya zikirnya. Selanjutnya Allah yaqulu ziyadatan ala yaqulu ziyadatan ala zikr musyrati. I'tidal sama termasuk di antara 2 sujud itu rukun yang pendek, tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan seukuran membaca zikir di dalam i'tidal, Rabbana lakal hamdu sampai akhir, ada doa di situ ahlan dan awal majid sampai akhir, dan ditambah lagi seukuran membaca Al-Fatihah. Udah berlalu waktu ini di dalam i'tidal, dia tambah lagi, nggak sujud juga, maka sholatnya batal secara makna. Jadi i'tidal itu rukun pendek, disyariatkan antara sebagai pemisah aja antara rukuk dan sujud. Jadi supaya rukuk ini nggak langsung sujud, dibuatlah pemisah. Ini sama halnya dengan duduk di antara 2 sujud. Dia itu cuma pemisah aja. Karena kalau nggak ada duduk, sujud nggak bisa jadi 2, cuma 1 aja. Tapi buatlah pemisah itu duduk di antara 2 sujud. Ini disyariatkan sekedar pemisah, jadi nggak boleh dilama-lamain. Walaupun cuma diam. Kalau rukun yang lain, rukun itu kalau dilamain sampai 1 jam nggak apa-apa. Maksudnya nggak batal sholat. Cuma kalau rukun yang lain kan baik itu syaratnya. Sekarang masuk ke rukun yang kedua. As-sujud marratain, harus mencapai as-sujud marratain, sujud 2 kali. Wahwa lugatan at-tafam wal-mail wa qila al-ruku' wa tadallul.
maknanya itu miring ya. Wal khudu wa tadallul, ada yang mengatakan khudu yaitu khusyuk, wa tadallul dan menghinakan dan merendahkan diri kita, karena wajah yang merupakan area paling utama di dalam diri manusia untuk dijaga baik, itu diletakkan di tempat yang paling kotor di muka bumi, yaitu di bumi ya, di tanah, karena diinjak. Ini adalah bentuk penghinaan diri kepada Sang Pencipta. Makanya sujud itu tidak dibolehkan di dalam Islam kepada satu makhluk. Kata Nabi, lau amartu an asjida ahadan li ahadin la amartu ra'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku itu diperbolehkan, hukumnya apa? Tidak dibolehkan, haram dan bisa mengarah ke murtad. Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang manusia sujud ke manusia yang lain, maka yang aku perintahkan itu adalah istri untuk sujud di kaki suaminya. Ya, bukan anak bersimpu di kaki orang tua, apa sujud. Jadi sujudnya berbeda dengan mencium kaki, beda ya. Sujud itu meletakkan dahi, kalau mencium kaki kan tidak mulut, bukan meletakkan kaki. Yang bukan meletakkan dahi. Kata Nabi, aku perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya, saking besarnya hak suami itu terhadap seorang istri. Itu sampai di tengah-tengah. Cuman faktanya tidak dibolehkan. Dan sujud di dalam Islam cuma 4. Selain sujud-sujud ini nggak boleh kita letakkan dahi ke lantai, karena itu bentuk penghambaan, penyembahan. Penghambaan dan penyembahan hanya kepada Allah, dan itu hanya disyariatkan di 4 sujud. Yang pertama sujud sholat ini, yang kedua adalah sujud sahwi, itu masih bagian dari sholat. Yang ketiga sujud tilawah atau sujud sajadah, boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat, tergantung baca ayat sajadahnya kapan. Yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur ini ada syarat-syaratnya. Syarat asbab, bukan syarat asbab, hal-hal yang menyebabkan disunahkan sujud syukur. Di antaranya mendapatkan nikmat, cuma nikmatnya yang tidak biasa. Nikmat yang tidak terus-terusan dia dapat, nggak pernah dapat atau jarang dapat. Kalau orang kerja di sujud syukur nggak boleh. Ya, kalau nggak kerja ya nggak dapat. Cuma dia dapat gaji sekali ini 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nggak ada angin, nggak ada hujan, coba buat apa? Bosnya ngasih lebih dari itu, masih disyukur. Boleh. Adapun kata Imam Nawawi, orang yang habis zikir, habis sholat dia zikir, tahu sujud dia. Sujud apa ini? Ini sujud bid'ah muharramah, haram kata Imam Nawawi. Sujud apa ini? Sujud syukur. Apa penyebab syukur ini? Sujud syukur itu ada aturan mainnya, bukan buat sendiri dia. Ini sujud yang dia haramkan. Orang bodoh itu, kata Imam Al-Haddad, dia nyangka dia beribadah padahal dia berbuat maksiat. Terkadang dia murtad sambil ketawa ketiwi pun tidak tahu. Kenapa? Kebodohan agama, kebutahan di dalam agama yang dipelihara. Waliyahillah. Jadi jangan ikuti. Tanya apa orang sujud? Dari mana nasnya dia sujud? Main sujud aja. Wah, agama ini ada aturan yang boleh.
orang ada zikir tiba-tiba